Mana anda kabarnya siang ini? Sehat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, kita masih semangat untuk belajar. Ya. Coba berdiri semuanya dulu. Perhatikan. Ya, pakaiannya yang belum masuk tolong dimasukkan. Ya. Semuanya sudah bersih? Sudah. Piket tadi kan? Piket. Nah, silakan duduk kembali Anda. Ya. Oke. Nah. Semuanya lengkap. Bapak perhatikan ini Anda banyak yang tidak lengkap ya. Ada yang tidak pakai topi, yang tidak pakai dasi, ya. Ini hilang mana topinya? Enggak, kenapa tinggal? Lupa. Ini mana topinya? Tinggal. Kok tinggal? Lupa. Besok kepala kita yang lupa lagi ya. Ya, jadi kalau menyelesaikan sekolah ini perhatikan dulu pakaian kita, buku kita, perhatikan. Jangan sampai di sekolah ditanya ada guru mana topinya lupa apa. Besok kepala kita yang lupa. Ya, tolong yang laki itu pergi ke sekolah. Semuanya hadir? Hadir. Ada yang lagi? Tidak. Nanti kalau seandainya Anda sudah habis semuanya, ya, Bapak tidak perlu absen lagi karena semuanya sudah jelas ya Bapak. Tidak ada yang apa? Tolong baca doa menjelang belajar. Duduk siap. Hormat Pak. Tegak baca doa. Sekarang kita akan belajar ya mengenai melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu. Ya. Apa pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Beriman kepada Nabi. Ya, itu pelajaran kita minggu lalu Anda. Pelajaran kita minggu lalu itu beriman kepada Nabi dan Rasul. Bapak mau nanya sama kalian. Siapa yang tahu apa arti iman? Iman. Siapa? Nah, Percaya atau yakin? percaya atau yakin. Bagus sekali ya. Setelah itu siapa yang tahu apa itu beriman kepada Nabi dan Rasul? Siapa? Yakin atau percaya bahwa Nabi adalah utusan Allah. Ya, jadi kalau iman adalah percaya, beriman kepada Nabi dan Rasul adalah yakin percaya bahwa Rasul atau Nabi itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Dan juga kemarin kita sudah membahas yaitunya mengenai sifat-sifat Rasul. Ada berapa sifat Rasul? Ayo. Apa saja? Berapa semua? 4. Ada juga sifat mustahil 4. Kalau sifat yang wajib itu adalah sifat yang pasti ada pada diri Nabi. Kalau sifat yang mustahil, sifat yang pasti tidak ada pada diri Nabi. Itu Anda pelajaran kita minggu kemarin. Dan insyaallah sekarang kita akan memulai pembelajaran kita dengan pelajaran yaitunya beriman kepada Rasulullah, yaitunya mengenai mukjizat yang kita pelajari hari ini Anda. Ya, itu kita bisa membawa pulang, kita pulang membawa ilmu. Yang biasanya kita pergi sekolah membawa apa? Buku. Apa lagi? Pena. Tapi ke pulang nanti kita insyaallah membawa ilmu. Baik Anda. Kita perhatikan di depan. Ya. Nah, kita akan membahas pelajaran kita kali ini yaitunya apa? Beriman kepada Rasul Allah, yaitunya mengenai mukjizat. Ya, tujuannya yang pertama adalah siapa yang bisa? Siapa yang bisa membaca? Depan.
Apa yang pertama tujuan pelajaran kita? Pak Ale. Untuk peserta didik dapat memahami pengertian mukjizat sebagai tanda kekuasaan Allah. Yang kedua siapa? Apa tujuan pelajaran kita? Nah, coba. Peserta didik dapat memberikan contoh-contoh mukjizat yang terjadi dalam sejarah Nabi dan Rasul. Jadi pelajaran kita kali ini yaitu supaya Anda bisa dapat memberikan contoh-contoh mukjizat. Kan banyak itu di antara Nabi itu banyak yang mempunyai mukjizat. Kita bisa menunjukkan sebuah contoh. Yang ketiga, siapa? Yang cantik. Peserta didik mampu membuat peta konsep pengennya mujizat para nabi. Jadi anak-anak tugas itu, tugas kalian nanti yaitunya membuat sebuah peta konsep, mengenai mujizat para nabi. Nanti bapak kasih bahannya, LKPD anak-anak bisa kerja nanti berkelompok, Yang setelah itu yang keempat apa? Peserta didik mampu mempresentasikan hasil kelompoknya. Peserta didik mampu atau bisa mempresentasikan hasil kelompok, hasil diskusi yang sudah kalian buat nanti. Jadi apa yang dibuat nanti dari peta konsep itu Anda bisa menampilkan ke depan dan teman-teman yang lainnya, kelompok yang lainnya menyimak. Setelah itu memberi pertanyaan atau memberi tanggapan. Itu Anda pelajaran kita kali ini. Perhatikan. Ini apa? Tahu? Bisa. Kalau yang ini yang foto apa? Bulan. Bagi ngapain bulan? Pecah. Ya, Bulan itu kena berbelah, berbagi dua. Yang pertama anak-anak dari foto ini anak-anak mengetahui tak? Ini kira-kira mukjizat siapa? Nabi Musa ketika dia dikejar oleh Firaun. Yang kedua ini kira-kira mukjizatnya siapa? Nabi Muhammad. Membela bulan. Baik anak-anak. Pertanyaannya anak-anak, Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak. Pernahkah anak-anak melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW? Pernah? Anda melihat mukjizat Nabi Muhammad? Apa contohnya? Bulan. Setelah itu apa? Bulan. Yang kedua, tahu nggak anak-anak mukjizatnya Nabi Ibrahim? Atau tidak hangus dibakar api. Yang ketiga, pertanyaannya anak-anak tahu tak? Apa yang anak ketahui tentang mukjizat? Kelebihan Allah kepada para nabi. Itu anak pertanyaannya. Masih semangat untuk belajar? Ayo kalau masih coba tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya anak-anak masih semangat walaupun ini sudah siang. Anak-anak masih tetap untuk semangat. Kita lanjutkan materi kita. Kita lanjutkan. Kalau anak-anak sudah semangat, mari kita lanjutkan. Tapi sebelum itu anak-anak ini ada tugas untuk anak-anak. Ini ada kuis. Ada kuis. Nanti siapa yang bisa menjawabnya boleh tampil ke depan. Oke? Nih, ada pertanyaannya.
Perhatikan pertanyaan ke depan. Nabi Ibrahim tidak berbakat inikah. Siapa yang bisa menjawab? Ayo depan. Apa? Nah, betul. Apa lagi? Pertanyaan yang kedua. Dia siapa? Ayo depan. Depan. Apa? Nabi Musa. Selanjutnya. Betul. Siapa yang depan? Ya? Siapa yang depan ini? Nabi Muhammad. Depan. Apa maksudnya Nabi Muhammad? Ayo. Langsung saja ke depan. Siapa yang depan? Apa? Al-Quran. Siapa tidak semua? Ayo. Baik, pelajaran kita kali ini yang akan kita bahas sudah ada yang tadi mengenai mukjizat. Ini dalilnya, ya, dalil mengenai mukjizat. Siapa yang bisa membaca ayatnya? Cepat. Kita perhatikan ke depan, ya. Sama kita akan membahas pengertian dari mukjizat. Siapa yang tahu itu apa mukjizat? Siapa yang bisa? Apa? Siapa? Ini. Aska. Kejadian atau peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sebagai kenabian mereka, ya. Jadi mukjizat adalah suatu kejadian atau peristiwa, ya, yang luar biasa yang diberikan Allah kepada nabi, ya. Dan itu ananda tidak diberikan kepada nabi-nabi yang kepada semua manusia, hanya diberikan kepada nabi-nabi pilihan, nabi-nabi tertentu, ya. Itu artinya ananda yang mengenai mukjizat, yaitunya yang luar biasa. Secara bahasa berasal dari kata ajza, yang artinya berarti tidak mampu atau tidak dapat dilakukan oleh manusia. Manusia tidak bisa yang menandinginya, ya. Itu makanya Anda, karena mukjizat itu adalah khusus diberikan Allah kepada para nabi. Baik. Ini ada jenis-jenis mukjizat. Yang pertama mukjizat ilahiyah atau terjadi karena kehendak Allah, seperti, ya, tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia atau makhluk lain. Apa contohnya? Mukjizat Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj, ya, itu tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun, ya. Itu terjadi karena kehendak Allah. Yang kedua, mukjizat kelima yang berupa tanda-tanda yang berupa Al-Quran. Siapa itu? Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mukjizat berbentuk fisik. Apa? Contohnya? Apa? Seperti membela laut, menghidupkan orang mati. Apa contohnya? Mukjizat siapa? Yang membela laut itu mukjizat siapa? Musa. Yang menghidupkan orang mati mukjizat siapa? Isa. Itu adalah mukjizat yang berbentuk fisik. Ada yang tongkatnya berubah menjadi bulan, contohnya, ya. Itu yang mukjizat berbentuk fisik. Baik. Perhatikan ke depan. Contohnya, contoh mukjizat Nabi Muhammad. Anda pernah enggak? Ini ada perhatikan bulan. Ada garis tengah, ya. Itu menandakan bulan itu ananda dahulunya pernah berbelah menjadi dua. Itu
mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perjalanan hijrah, apalagi terus mengeluarkan air dari jari-jarinya, itu adalah mukjizatnya para Nabi Muhammad. Baik, anda kita perhatikan. Ini ada video, anda simak ya. Setelah anda perhatikan nanti, di sana kita mulai membuat proyek, ya, membuat karya yang berupa peta konsep. Ya, nanti kita akan mempresentasikan di depan. Kita perhatikan videonya dulu. Video siapa itu? Mukjizat Nabi Muhammad SAW menurunkan hujan. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa yang berlaku pada Nabi dan Rasul dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menirunya. Di antara semua manusia pilihan Allah, ada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dikaruniai ratusan mukjizat sebagai bukti nyata bahwa dia adalah Rasul utusan Allah. Sejak masih kecil, Nabi telah merasakan ujian dunia yang begitu berat. Ya Tuhanku, siapa yang akan merawat anak ini? Ucap Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi berusia 6 tahun. Bagaimana ini? Hujan tidak kunjung turun. Padahal para dukun sudah memberikan berbagai persembahan. Jika begini terus, kita pasti akan mati kelaparan. Kemudian, mereka pun mengutus salah satu orang untuk menemui Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, lembah ini sedang mengalami kekeringan dan anak-anak kami sedang mengalami kelaparan. Maka datanglah dari tanah hujan. Baiklah, aku akan datang. Setelah itu, Abu Thalib berjalan ke arah Ka'bah bersama dengan Nabi Muhammad kecil. Orang-orang yang ada Abu Thalib kemudian mengangkat Nabi Muhammad dan menempelkan punggungnya ke Ka'bah. Mereka pun berdoa dengan khusyuk. Tidak lama kemudian, awan mendung mulai muncul di langit yang awalnya begitu terik. Lihat, muncul awan gelap di sebelah barat. Di sebelah selatan juga sama. Tuhan mendengar doa kita. Hujan mulai turun dengan deras membasahi kota Mekah. Saya menontonnya. Pak nanya, apa yang anda ketahui dari video tersebut? Mukjizat Nabi Muhammad bisa menurunkan hujan. Ya. Apa? Yang lain siapa yang bisa? Apa kira-kira yang lain? Nah, dari video yang panjang itu bisa kita lihat 6 menit itu, ya. Yang pertama, mukjizatnya Nabi Muhammad. Dia bisa menurunkan hujan karena berdoa kepada Allah. Yang kedua yang jelas adalah, ya, doa Rasul itu, Nabi itu selalu dikabulkan oleh Allah. Baik, anda. Itu mengenai video yang kalian bersimak ya. Dan sekarang kita akan memindahkan sebuah proyek, ya. Ini Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Tolong diperhatikan, simak. Nah, jangan kelompok lagi ya. Nanti akan Bapak nilai siapa yang lebih aktif di kelompoknya. Nih, baca dulu. Siapa yang bukan catatnya, langkah-langkahnya. Nanti kalian akan membuat, ya, sebuah peta konsep dari mengenai mukjizat para nabi. Nah, silakan diperhatikan. Sampai anda, ya, seperti yang Bapak bilang tadi, anda pada saat ini, sekarang ini kita akan membuat sebuah karya atau peta konsep yang mengenai dari hasil video yang anda simak tadi, ya. Kegiatannya itu anda sudah membawa bahan kan, dan dibagikan bahan semuanya. Ada LKPD tadi, ya. Mana LKPD-nya coba angkat yang sudah Bapak bagikan, ya. Nah, tolong diisi, ya. Siapa yang akan tampil ke depan nanti buat di sana. Itu setelah itu apa langkah-langkahnya
yang akan kalian membuat apa itu peta konsep itu, ya, mulai dari memotong, menyiapkan bahan, memotong, sampai menempelkan Anda buat ya. Nah, ya, nah, bahannya sudah siap. Gunting mana gunting? Oke. Sudah. Mana guntingnya? Oke. Nah, silakan bekerja. Kerjakan. Buat seindah mungkin nanti, ya, dari pemaparan itu Anda sampai ke depan nanti. Baik. Silakan tampil. Buat seindah mungkin. Itu ada sudah Bapak kasih bahannya. Anda sudah juga membawa. Tolong dibuat serapi mungkin. Ya. Oke. Boleh, lihat dong. Lihat boleh nih apa yang pakai ya. Pokoknya yang bagus. Nah, dari gunting. Baik. Nah, buat yang jadi ditempelkan. Punya posisinya yang kalian suka, gimana posisinya yang kalian mau. Ya. Ya. Ini kelompok 3 ya. 3. Nah, tolong kerja. Temannya kerja sama. Kelompok 4 ya. Nah, proyek Ananda itu Bapak kasih waktunya sekitar 30 menit. Ya. 30 menit, kita sepakati 30 menit. Kalian encang sampai finishingnya nanti. Itu 30 menit setelah itu Ananda boleh siapa yang sudah siap tampil ke depan untuk presentasikan hasil kelompoknya nanti. Ya, 30 menit. Nah. Ya, sudah menempel selai. Ini waktunya. Wow, kalau hari kan Oke. Tapi bisa. Lebih apa lagi? Hah? Lebih bisa. Nah, tekan. Bagus.
Siap kan? Oke. Sudah siap? Anak coba perhatikan dulu. Yang Ya. Oke, udah siap ya. Kelompok 1 ya. Udah siap. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Nih, bagus ini. Ya, kreatif ya, Ananda ya. sangat bagus ya. Ini kelompok apa ini? Kelompok 4. Bagus. Ya, pakai variasi, pakai bunga-bunga. Nah, bagus. Oke. Sudah siap kan? Oke. Kalau sudah, silakan Ananda tampil ke depan. Kelompok mana yang terlebih dahulu yang memimpin? Dia dulu aja. Oke, siapa? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukjizat para nabi. Satu, Nabi Nuh membuat kapal di atas gunung. Dua, Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar api. Tiga, Nabi Musa membela lautan. Empat, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Berbicara pada waktu baik. Lima, Nabi Muhammad SAW menurunkan hujan Al-Quran, membela bumi. Oke. Ini kelompok bagus. Bagus ya? Bagus. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak. Sudah paham? Sudah. Mari kita cek dulu semuanya. Anda lihat? Bagus ya? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ada yang belum ditanyakan tak? Hah? Tidak. Oke, kalau tidak kita hapus ya, tepuk tangan. Anda lihat ya? Ada yang ditanyakan? Tidak kan? Ada yang ditanyakan tak? Tidak. Oke, kita hapus. Ini kelompok. Sedikit. Ya, bagus ya? Ada yang ditanyakan tak? Karena sudah membuat ya, proyek ya, berupa peta konsep dari hasil karya kita hari ini. Anda semuanya bagus-bagus ya. Semuanya Anda bisa membuat berbagai variasi ya dari urutan peta konsep ini ya. Bagus semuanya. Jadi Anda sudah paham kan pelajaran kita sampai hari ini? Sudah? Masih ada yang dikira-kira enggak? Tidak ada. Anda sudah tahu apa itu mukjizat, pengertian mukjizat, dan mukjizat para nabi, dan Anda juga sudah bisa membuat berupa peta konsep yang indah-indah. Nanti Anda bisa menempelkan di dinding, ya, sebagai media pembelajaran Anda nanti. Baik. Kalau sudah, Anda keluarkan penanya. Ini ada tugas kalian, ya. Tema pekerjaan Anda isi sejauh mana pemahaman Anda nanti mengenai pembelajaran kita hari ini. Baik. Nih. Apa namanya? Coba di atas. Apa namanya? Bapak kasih waktunya 5 menit ya. Kalau sudah dikumpulkan, ya, kumpulkan kelompoknya. Ya, satu orang aja ke depan mengumpulkan. Ya, oke ya. Oke, Anda sudah melakukan evaluasi ya dari pembelajaran kita kali ini. Jadi insya Allah jawab periksa nanti coba informasikan nilai kepada Anda ya. Masih semangat untuk belajar? Kalau masih semangat coba perhatikan di depan baik-baik, perhatikan Bapak. Ya, perhatikan Bapak. Ya, Bapak akan menguji
kekonsentrasian Ananda dulu. Apakah masih konsentrasi belajar atau tidak? Ya, perhatikan ke depan ya. Ya, kita ada briefing untuk Ananda. Dah, saya ingatkan. Oke. Pertanyaan Bapak nanti ya. Tolong Ananda ingat, sampaikan nanti apa-apa kata terakhir dari Bapak. Ya, kata terakhir ya. Ya. Ini berapa? Ini. Ini. Terakhir dari Bapak. Ya. Dah, sekali lagi. Ini berapa? Ini? Kalau yang ini? Siapa yang betul? Tos dulu, bagus. Berarti Ananda sudah mulai fokus ya. Fokus ya. Terima ya. Oke. Baik Ananda, kita simpulkan pelajaran kita kali ini. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah apa? Mujizat adalah kepada Nabi diberikan sama Allah. Nanti mujizat itu adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Yang kedua, setiap Nabi itu diberikan mujizat sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau Nabi Ibrahim itu zamannya adalah zaman Namrud, berarti ketika itu bulan diturunkan dan beliau diberi mujizat yaitu kamu dibakar api. Kalau Nabi Muhammad terakhir mujizat beliau beberapa bulan, itu sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, yaitunya adalah meningkatkan dan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Baik Anda, bagaimana perasaan kita pengalaman Anda belajar hari ini? Senang dan gembira. Sambil belajar kita bisa belajar seperti yang Anda buat itu. Ya, apa yang Anda pahami dari pembelajaran kita kali ini? Yang pertama kali sudah pasti Anda sudah bisa mengetahui apa itu. Yang kedua Anda bisa menulis sebuah karya yang bagus. Seperti yang ini. Ya, ini pemahaman pembelajaran yang Anda dapat hari ini. Oke? Nah, baik Anda. Terakhir pembelajaran kita minggu besok ya, yaitunya mengenai rasul-rasul ulul azmi. Anda di rumah nanti pelajari, Bapak kasih tugasnya di rumah untuk mencari bahan ya mengenai rasul-rasul ulul azmi. Jadi di rumah bukunya kalian hafal, siapa saja yang termasuk paham kan? Ada pertanyaan sampai sana? Ada? Sudah paham semua? Kalau tidak, kita cukupkan satu pelajaran sampai sana, Anda ya, dengan membacakan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.